Aksi sang asisten terbongkar setelah Karin melihat rekaman CCTV dari sebuah restoran yang merekam detik-detik saat asisten pribadinya yang berinisial R itu menguras uangnya lewat ATM yang ternyata sudah berulang kali dilakukannya. Akhir pekan kemarin, media sosial kembali diramaikan dengan berita-berita yang menyasar kehidupan para selebriti, serta berita-berita lainnya. Berita-berita tersebut pun viral, lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari heboh, ayah Mirna Salihin minta maaf ke Otto Hasibuan karena sudah memaki-maki. Hingga viral ibu muda punya anak hingga 22 dan mengaku ingin miliki 100 bayi. Dan inilah kumpulan berita yang jadi sorotan versi silet. Heboh, ayah Mirna Salihin minta maaf ke Otto Hasibuan karena sudah memaki-maki. Ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, kembali menjadi sorotan. Ya, pasca menuding pengacara Otto Hasibuan memeras keluarga terpidana Jessica Wongso, kini Edi justru berbalik meminta maaf kepada pengacara senior tersebut. Tidak hanya itu, selain mengakui Otto sebagai pengacara yang baik, Edi juga mengaku malu telah memaki-maki Otto. Untuk itu Edi berharap permintaan maafnya itu bisa sampai dan Otto Hasibuan pun memaafkan segala kesalahannya. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Bagaimana ya caranya untuk mendapatkan keadilan ini? Karena ternyata keadilan itu tidak dapat didapatkan dengan sendirinya. Dan keadilan itu tidak turun dari langit, tapi harus diperjuangkan. Pertama dalilnya kan kita yakin Jess tidak bersalah. Maka kalau kita dalilnya mengatakan bahwa Jess tidak bersalah, maka kita berjuangkan sampai akhir. Sweetnya Usi berikan kado tak biasa di ulang tahun Andika dengan beri ucapan di billboard. 11 November kemarin, Andika Pratama baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-37. Menariknya, Andika mendapat kejutan super spesial dari sang istri Usi Sulistiawati. Ya, selain menggelar perayaan ulang tahun di sebuah klub, Usi juga menayangkan perayaan ulang tahun Andika bersama keluarga di sebuah videotron yang ada di tepi jalan. Lantas, bagaimana reaksi Andika? Keren banget sih kayak orang pernikahan. Tahun depan di Times Square ya. Oh iya, kado dari istri. Impian udah lama, tapi dia yang ngewujudin. Jadi ya alhamdulillah. Uangnya uang dari bulanan dia, aku tabung-tabung dikit-dikit. Heboh, Dinar Candy disebut tak mau minta maaf sampai kiamat meski dituding pelakor. Dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga pengusaha Koapex dan istrinya Ayu Soraya, reaksi Dinar Candy justru menuai sorotan. Pasalnya menurut Ayu Soraya,
Alih-alih minta maaf, Dinar Candy justru mengaku tak bersalah dan balik menuduh Ayu sebagai penghancur rumah tangganya dengan koapek. Karena itu pula, sang artis pun kekeh enggan minta maaf kepada Ayu sebagai pihak yang tersakiti lebih dulu dalam kasus ini. Pertama tuh aku kayak, halo mbak, kenapa kamu sebut laki saya terus? Tapi pakai akun ART kok. Aku masih nggak mau pakai akun aku kan. Terus dia bilang, maaf mbak, yang saya sebut ini suami saya, bukan suami mbak. Jadi aku tuh kayak merasa, panas ya kan. Langsung lah aku komen, ada kaca nggak di rumah? Itu suami saya loh. Seharusnya dia notice dari awal ya kan. Seharusnya dia tahu gitu. Terus dia bilang, kamu tuh yang dikasihan, dikibulin, diduakan, tidak dicintai lagi. Sampai kiamat pun gue nggak bakal minta maaf katanya. Sedihnya tuh di saat dia di puncak kesuksesan kayak gini, malah dia nikah siri itu. Kalau dibilang pelakor, cowoknya sama aku lah, iya nggak sih? Maksud tuh nggak logika. Maksudnya terus aja aku dicecar pelakor lah. Cowoknya sama gua enggak gitu. Kan ini terus-terusan aku dicecar kayak gitu. Aku nggak suka lah. Menegangkan, Fedi Nuril ceritakan pengalamannya hampir ditahan polisi di Israel. Aktor Fedi Nuril mengenang kembali pengalamannya di tahun 2014 lalu ketika ia pernah ditahan tentara Israel saat hendak sholat zuhur di Masjid Al-Aqsa, Palestina. Pasalnya, Fedi yang saat itu tengah syuting program Ramadan kedapatan membawa tripod dan wireless mic ke dalam areal masjid suci tersebut. Hebatnya, meski kala itu polisi Israel tersebut bersenjata lengkap dan cukup sangar, namun aktor bernama lengkap Fedrian Nuril ini mengaku tak ciut nyali. Itu berhadapan dengan polisi Israel. Kan itu saya waktu ke Yerusalem, itu kan di bagian timur Yerusalem yang memang di bawah pengawasan negara Israel ya. Jadi waktu itu memang saya tuh mau sholat sekalian syuting untuk program TV Ramadan. Waktu itu saya bawa tripod dan teman saya bawa wireless microphone. Entah kenapa kami ditahan, katanya nggak boleh bawa tripod atau wireless itu. Dan saya sih memang nggak langsung nurut karena menurut saya nggak logis. Kamera boleh masuk, kenapa tripodnya nggak boleh? Dan karena saya agak nanya-nanya terus, mungkin dia kesel juga ya, nih orang bawel banget. Akhirnya di tangannya mulai megang senjatanya, belum ditodong ya, belum sampai ditodong, dia hanya megang itu dan bilang itu adalah perintah kami, jadi kalian nggak akan bisa masuk gitu. Kayaknya dia juga makin emosi. Akhirnya ada orang Palestina yang bilang, kalian ini mau ngapain sebenarnya? Ya selain syuting kami mau sholat juga sih. Ya udah, kalian titip aja tripod itu di kafe saya di sebelah situ. Kami titip dan akhirnya kami bisa masuk. Dan kalau ditanya rasanya gimana, entah kenapa sih juga nggak takut sih. Padahal dia bersenjata lengkap, tapi nggak takut aja. Viral di sosmed. Viral, ibu muda punya anak 22 dan mengaku ingin miliki 100 bayi lagi. Kristina Osturk, wanita 26 tahun asal Rusia, tiba-tiba saja menghebohkan jagat maya. Bagaimana tidak, meski sudah memiliki 22 anak, namun Kristina masih begitu terobsesi dengan bayi dan ingin melengkapi keluarganya dengan 80 anak lagi, sehingga nantinya ia bisa memiliki 100 anak. Namun nyatanya tidak semua bayi-bayi itu dilahirkan sendiri oleh Kristina, melainkan sebagian besar dilahirkan lewat keberadaan para ibu pengganti. Masya Allah ya, itu mungkin kebesaran dari Tuhan, kebesaran dari Allah gitu ya. Jadi enak, terus sekali ngelahirin nggak perlu repot-repot. Tapi yang kasihannya rumah sakit ya paling gitu. Wah, aturan ini bisa 3 kali biaya berobat gitu kan, ini cuma sekali doang gitu bayarnya. Bikin merinding, bocah ini menangis saat berada di kamar mandi karena diduga melihat sosok tak kasat mata. Heboh di sosial media keberadaan seorang anak perempuan yang tengah menangis di depan kamar mandi rumahnya.
Sang anak bahkan tampak sangat ketakutan lantaran mengaku melihat sosok menyangkak yang membuatnya tidak berani masuk ke kamar mandi. Kenapa? Ini. Ya biarin. Biarin. Sini. Biarin. Tinggal, biarin, tak ajare. Woi, gak usah ganggu. Tuh, udah. Mana? Ini. Di mana? Sini. Ini bawa sini. Iya. Kurang ajar. Pergi sana. Coba tunjukin. Oh, di situ, di sini. Iya. Serem banget ya. Terus ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau ada ya makhluk-makhluk kayak gitu sih serem juga sih ya. Sebaiknya kita perbanyak iman dan takwa aja gitu. Jangan sampai ngelihat hal seperti itu ya, itu serem banget. Wow, ribuan warga banjiri CFD di Bekasi ikut bela Palestina. Jagat maya dihebohkan aksi ribuan warga Bekasi memenuhi Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, hari Minggu kemarin. Ya, selain untuk menikmati CFD, ribuan warga membanjiri lokasi juga dalam rangka mengikuti aksi bela Palestina. Selain kompak berbaju putih, tidak sedikit pula warga yang membawa bendera Palestina. Ya itu penting buat membangun optimisme buat warga Palestina ya, karena supaya mereka tahu kalau mereka nggak sendiri, kita mendukung mereka, kita mendoakan mereka semoga bisa gencatan senjata dan mulai benar-benar duduk bareng antara Palestina dan Israel untuk membuat perjanjian tiap negara bisa merdeka, bisa berdaulat dan hidup damai bersama. Pasca bercerai, akhirnya Denada izinkan sang mantan suami bertemu dengan anaknya. Kerinduan mantan suami Denada, Jeffrey Aurum, untuk bertemu putri semata wayangnya, Aisyah, akhirnya tertuntaskan setelah Denada mengizinkan Jerry yang sempat mendekam di balik jeruji besi karena terjerat kasus narkoba untuk bertemu sang buah hati. Jerry pun lantas membagikan video momen mengharukan itu lewat unggahan di laman media sosialnya. Menariknya, Jerry dan Denada yang bercerai pada 2015 lalu juga tampak akur saat bertemu. Tapi aku selalu percaya kalau Allah sudah tempatkan aku di posisi ini, jadi single parent, jadi ibu bekerja ya, dengan segala kebutuhan yang Allah yang Maha tahu apa aja. Insya Allah akan tetap hadir dengan seluruh pertolongannya. Itu aja yang aku selalu yakini dan imani. Miris, Awkarin mengaku uangnya ditilep ratusan juta oleh asisten pribadinya. Kejadian tak menyenangkan baru saja dialami oleh Awkarin. Ya, selebgram pemilik nama Karin Novilda ini baru saja kehilangan uang senilai ratusan juta yang digasak oleh asisten pribadinya. Aksi sang asisten terbongkar setelah Karin melihat rekaman CCTV dari sebuah restoran yang merekam detik-detik saat asisten pribadinya yang berinisial R itu menguras uangnya lewat ATM yang ternyata sudah berulang kali dilakukannya. Kebetulan orang ini adalah orang kepercayaan gue banget gitu loh, dimana dia itu ya memang perilakunya selalu baik aja gitu loh, nggak pernah ada yang macem-macem dan segala macem. Jadi kayak mungkin kalau bisa dibilang shock ya gue shock banget. Nah terus gue lihat tarikan ATM 2,5 juta dan tarikan ATM 2,5 juta, jadi ada 2 kali itu 5 juta. Dan dia ngaku, dia bilang hilaf, tapi ini cuma pertama kali dan terakhir kalinya, kata dia gitu. Terus dia bilang katanya gue mau resign aja juga, nanti gue balikin duitnya, kata
ternyata nggak terjadi cuma sekali. Wow, Amora dapat penghargaan bergengsi. Aksinya letakkan piala di samping piala KD jadi sorotan. Kumpulan berita yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh kabar menggembirakan yang datang dari Amora Lemos. Putri sulung Krisdayanti dan Raul Lemos itu menorehkan prestasi gemilang di ajang AMI Awards 2023 dengan menggondol penghargaan untuk kategori artis solo anak-anak terbaik. Kebahagiaan membuncah pun menyelimuti Amora yang secara perlahan mulai mengikuti torehan prestasi KD yang sudah mengoleksi banyak penghargaan bergengsi dalam rentang puluhan tahun karirnya di dunia tarik suara. Sebagai langkah awal ini bukan akan menjadi mudah untuk dia dengan penghargaan ini. Artinya pialanya dia boleh sama ketika saya mendapatkan di usia 30, tapi buat saya dia tetap sejarah. Karena penyanyi anak itu hampir dikatakan jarang ada, pernah satu fase tidak ada. Ternyata dia menang, jadi dia masih belum percaya sih sampai hari ini tadi pagi. Mungkin pas aku kayak nggak terlalu pede when I was like kalau pas lagi mau nyanyi gitu. Nggak pede, mami gemes. Iya. Padahal bagus. Halo, saya Krisdayanti. Jangan lupa saksikan Silet Senin sampai Sabtu di RCTI.